Selamat pagi orang tua dan teman-teman. Nama saya Selin dan pada hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang apa yang kami pelajari selama pelajaran development program. Yang pertama adalah overcome pressure. Pressure adalah suatu tekanan yang dialami oleh seseorang. Pressure dapat muncul dari berbagai hal. Namun, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita menanggapi pressure tersebut. Pressure dapat menghasilkan dua pola pikir. Yang pertama yaitu growth mindset yang menganggap bahwa kegagalan adalah suatu kesempatan untuk mengembangkan diri, dan yang kedua yaitu fixed mindset yang menganggap kegagalan adalah batas dari kemampuan. Kita harus memiliki growth mindset karena kegagalan tidak bisa menentukan batas kemampuan kita. Justru dengan kegagalan, kita harus mengembangkan diri kita. Pressure yang kita alami hanya dapat diatasi oleh diri kita sendiri dengan cara mencari sumber utama pressure itu sendiri dan mengevaluasi. Yang kedua adalah self-management. Self-management adalah kemampuan untuk mengontrol emosi, pikiran, dan perbuatan. Hal ini adalah sesuatu yang semua orang masih usahakan untuk lakukan. Self-management penting karena bisa membuat kita menjadi lebih produktif, kreatif, dan tidak membiarkan emosi kita mengontrol perbuatan kita. Kehilangannya kontrol atas emosi dan perasaan kita dapat membuat kita melakukan dan mengatakan hal yang kita sesali. Penting untuk kita sadar dan tidak membiarkan agar hal tersebut terjadi. Yang ketiga adalah integrity. Integrity atau dalam bahasa Indonesia integritas mempunyai definisi yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Integritas ini dibutuhkan agar kita dapat taat dan berfungsi maksimal di dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang dapat membantu dalam membuat kita lebih taat adalah dengan cara menemukan self-worth. Hal ini dibutuhkan agar kita dapat mengerti value waktu orang dan juga agar kita dapat bertanggung jawab atas action kita secara keseluruhan. Tetapi bukan hanya itu saja yang harus dilakukan untuk mencapai integrity. Hal lain yang dapat dilakukan adalah untuk mendorong diri kita sampai titik maksimal, dikarenakan hal tersebut dapat membantu kita dalam mencapai hasil yang lebih baik dan juga mendorong kita untuk mengaktifkan talenta dan kemampuan dari Tuhan. Resilience atau ketahanan adalah sesuatu yang semua orang harus miliki. Resilience bisa dikatakan sebagai kemampuan orang untuk beradaptasi di berbagai macam situasi atau tantangan. Seringkali orang-orang suka mengeluh atau suka menyerah duluan sebelum tantangan dimulai, dan itu tidak baik. Jika kita ingin meraih sesuatu yang besar, tentunya perjalanan ke tujuan tersebut tidaklah mudah. Jika kita tidak melangkah dan mengalami proses tersebut, kita tidak bisa dibentuk menjadi orang yang lebih baik. Dalam situasi atau tantangan tersebut, pasti ada momen-momen di mana kita mau menyerah, tetapi kita harus terus berusaha dan bangkit kembali dari kesalahan-kesalahan kita. Aplikasi dalam sehari-hari, membuat strategi dan mengeksekusi strateginya, merencanakan target harian yang harus dicapai, bersikap jujur kepada orang lain. Resilience application menghadapi kesusahan atau problema dan tidak menyerah serta bisa bangkit kembali jika sudah jatuh. Christian perspective, Amsal 25 ayat 28 berkata orang yang tak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Pengendalian diri adalah kesadaran kita untuk melakukan hal yang rasional dan tidak terbawa perasaan. Jika tidak ada pengendalian diri, kita mengizinkan hal-hal negatif untuk mempengaruhi kita dan masuk ke dalam pikiran kita, seperti kota tanpa tembok. Sekian penjelasan kami mengenai materi development program ini. Terima kasih telah mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati.